wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Qala musaddal imam Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabihi At-Tadhkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa'i minal umuri diniyah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid dharainil amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tadhkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya sampai mana ya? Oh, masih kita membahas tentang pembatal sembahyang lah. Yang ke-10 belum kayaknya. 9 lah. Oke, yang 9. Kita ambil yang paling sedikit. Amun mencucuk pentol ambil yang paling sedikit. Bila beribadah kita ambil yang sedikit. Bilanya mencucuk pentol ambil yang paling banyak. Yang katakan enggak. Pian tuh sembahyang lah, sembahyang. Ini kisah aja pang lah, kisah. Kita sembahyang misalnya rago 3 ke 4 kah? Ambil berapa ya? Ambil 3 ya kalau cucuk pentol misalnya pian nah. Ini 5 ke 10 kah? Ambil mana ya? Kasihan rugi orang ya. Aduh. Cucuk pentol 4 kali 5 kajar. 4 aja jar. Sebutin lagi jar. Ah, tambahkan pun orang. Ah. Bilanya masalah sembahyang gitu kan, masalah ibadah ambil yang paling sedikit. Nah, bila mencucuk pentol ambil yang paling banyak kan supaya kada tambahkan pun orang gitu ya. Nah, jadi yang ke-9 lah. Pukulan keras sama halnya juga satu gerakan dengan tujuan bercanda. Nah, misalnya lah memukul nih lah memukul keras tapi tujuannya begayaan. Lain halnya begayaan misalnya memukul dengan tujuan hendak beimaman. Ya kala, hendak beimaman kan ditapuk dulu ya kala. Nah, tapi amunnya begegancang sang haja ya kebegayaan memukul. Nah, atau misalnya memukul kayak ini misalnya kayak babinian tuh kan bilanya ada imam salah ditagor lah. Kalau lalakian kan menagurnya dengan subhanallah ya lah, kata subhanallah ya kalau kalimat subhanallah. Kalau babinian bang nah napok tapi menapuknya tuh gancang ibaratnya terlalu gancang mana dengan tujuan hendak bermainan pak misalnya, atau misalnya nyamuk misalnya lah hinggap tapaknya terlalu gancang ibaratnya sambil dengan tujuan begayaan. Nah, itu membatalkan namanya kalau membatalkan. Bercanda tujuan bercanda. Maka hal ini membatalkan salat. Jadi kada boleh lah kita. Ya kah? Mencatok tuh kada boleh. Atau misalnya nah kayak ini. Ketika kita salat, Allahu Akbar. Harusnya bilanya salat tuh pian cari tihang. Ini nah. Salat jangan di tengah-tengah gitu salat nah orang rami. Galut orang lewat nih. Sembahyang di tengah-tengah situ. Jangan. Kalau bisa kita cari tihang. Sembahyang tuh cari tihang. Dinding, tihang. Saya kira apa ya? Supaya orang tuh kada lewat. Nah, misalnya bang kita sholat di tempat yang los saya sambatannya lah. Los. Ya kah? Lalu bagaimana? Kita letakkan sesuatu di depan kita. Entah itu apa seumpamanya lah sejadah tuh pasti dah. Sejadah tuh pasti kita angkat di atas sejadah tuh misalnya apa? Misalnya tas kan misalnya lah. Tas atau rihal biasa atau apa namanya barang-barang lainnya harus ada tanda. Nah, banyak kerjaan kita lihat lah orang salat itu, orang salat di tengah-tengah nah itu nah. Maka pelaluan orang di higalawang sembahyangnya di higalawang tuh nah. Di muka lawang sembahyang Allahu Akbar. Nah, itu jangan. Sembahyang itu cari dinding ataupun apa namanya tihang
Ya, sesuatu yang bisa menghalangi misalnya. Atau misalnya tidak kita dapatkan hal-hal yang demikian itu, maka kita letakkan sesuatu. Ya kan? Entah itu tas, kita andak. Ini apa nih? Entah itu tas kita andak lah, atau rihal, atau apakah misalnya, nah yang andak nah. Ya kan? Kita kandak. Ah, itu bahaya, soalnya takutannya kapan orang lewat. Apalagi sembahyang istilah di depan lawang, di depan pintu, nah sembahyang. Orang lewat sini sembahyang sih tak. Atau mengalih orang jadinya mengganggu jadinya. Nah, misalnya Bang ada orang lewat, orang kada tahu, Pak melimpas. Ya kada salah orang, kada seorang-seorang juga di tengah-tengah sembahyang. Nah, misalnya ada orang lewat, Bang. Nah, kita dianjurkan untuk menghalangi. Iyalah. Dihalangi. Nah, dihalangi. Menghalangi itu jangan terlalu gencang. Pak ya, sampai bapak tahan gigi orang. Itu ngarannya sengaja ya, kalau menghalangi biasa aja, nah, menandakan bahwasanya ada orang sembahyang. Nah, ya kalau kayak itu ya. Namun terlalu gancang menampar ya kan ada batalam sembahyangnya. Pukulan keras ya kayak itu. Membatalkan salat. Nah, itu. Tapi kalau hanya pukulan ibaratnya sekadar hendak niat berimaman ya kalau, atau misalnya menegur imam yang bacaannya salah bagi perempuan, ya kalau menapak kan masalah. Tapi munnya dengan tujuan untuk mainan aja, nah maka sholatnya batal. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10, makmum mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li dan melambatkan diri darinya dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Batal dia tak? Rukun fi'li itu rukun yang bergerak. Ruku. Ini fi'li. Nya dalam sembahyang itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qauli itu ucapan takbiratul ihram, ya kah? Al-Fatihah. Itu rukun qauli tak? Kemudian membaca tahiyat, yalah, salawat. Nah, itu namanya rukun qauli. Ada juga rukun baca Al-Fatihah ya. Kemudian ada juga rukun fi'li. Rukun yang jenisnya bergerak, perbuatan. Seperti berdiri. Berdiri wajiblah sembahyang itu berdiri. Sembahyang wajib berdiri. Nah, berdiri al-qiyam. Kemudian rokok itu rukun dok, minta tinggal rukuk ada sah, ya kah? Kemudian i'tidal itu rukun apa yang namanya rukun fi'li. Nah, tak tinggal 2 rukun fi'li si makmum nih, tak tinggal batal sembahyangnya. Contoh lah, sembahyang itu di belakang imam, kita sembahyang di belakang imam, Allahu Akbar. Tuntong baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan rukun qauli nih. Tuntong baca Al-Fatihah. Imam nih, amin aja kita. Baca Al-Fatihah aja kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya ingin Ar-Rahmanir-Rahim. Si imam rukuk. Allahu Akbar. Jadi imam nih rukuk. Sebutin rukun fi'li ada tertinggal. Kita masih Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami Allahu liman hamidah. Jar imam nih. Sami Allahu liman hamidah. Jar imam. Kita masih baca Al-Fatihah. Belum aja rukuk lagi. Ya kan? Sampai imam sujud tak tinggal 2 rukun fi'li. Sedangkan kita jadi makmum masih aja lagi membaca Al-Fatihah, batal. Nah, batal. Bapak kayak Pak Guru jar. Kada tuntung Al-Fatihah lagi. Dah, turuti imam. Ju'ilal imam liyuk tadabi. Imam itu dijadikan supaya dapat diumpati, diikuti. Ya kan? Imam itu supirnya, kamana supir ke situ kita. Nah jadi bilanya imam rukuk, ikut juga kita rukuk. Imam i'tidal, ikut juga i'tidal. Imam sujud, ikut juga sujud. Tidak usah menuntung akan Al-Fatihah.
Ya kan? Nah, beda halnya pian sholat sendirian. Pian sholat sendirian, Al-Fatihah mesti dituntungkan di selesaikan. Apa? Karena termasuk rukun. Lah, kalaunya kita berimaman, kita sholat berimaman, kita sebagai makmum. Nah, kemudian si imam sudah berdahulu, jangan sampai tadudi dua rukun fi'li, kita masih lagi tetap di sholat itu. Nah, ya kan? Tetap membaca Al-Fatihah. Imam sudah lewat dah. Imam sudah sujud dah. Soalnya masih Al-Fatihah bertuntut menuntunkan Fatihah. Habis nggih. Dua rukun dah. Kada rukun lagi tuh lewat 3 rukun aja sudah. Pon. Itu 2 rukun dah. Nggih. Itu 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li dah tertinggal ya kalau 2 rukun fi'li sudah tertinggal. Sujud. Nah, berarti batal sembahyangnya. Batal? Mau ulang tak? Nah, mungkin menurut Pianto pembahasan tentang masbuk anu aja lah. Bahasa bejar. Menambah pulang kayak anu sudah, masbuk kayak sudah menambah. Bujur. Tambah bahasa pulang. Artinya kada sah rukun anu teh ya kalau hilang. Biasanya terjadi lawan orang was-was, pangrajin. Was-was tuh nah. Bismillah. Mampasakan mana sih Den? Mampasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Abah boleh pulang. Kurang pas diboleh kisiden pulang. Kurang pas dia boleh kebusar. Orang tuntung sudah i'tidal. Orang sujud dah imamnya nih. Masih aja lagi membujurkan Al-Fatihah. Apa nih? Satu apa nih? Ya was-was. Oh, orang bahas marabahan lah. Itu was-was. Was-wasnya merasa kada pas. Asakor kada pas, bacanya asa kada pas. Aturannya bilangnya sudah berimaman sembahyang berjamaah tuh 4 imam ya sudah. Yalah. Pas kada kah? Pokoknya imam rukuk 4 jua rukuk. Imam i'tidal 4 jua i'tidal. Kalau nyepian tahu karas di ampun pian aja bapak beimaman bekar so beimaman sekalinya. Sorangan aja. Nah, seperti itu. Nah, makmum mandahului imam dengan 2 rukun. Nah, mandahului. Tadi itu ulun jelasakan yang tadude lah. Atau misalnya makmum berdahulu pada imam. Imam belum lagi rukuk. Lah, ini kebanyakan terjadi Rejin. Yalah. Terkadang kada disalahkan juga makmumnya, kadang-kadang salah imam juga. Orang imam tuh ya Allah. Terkadang imam tuh lah bersuara berulang coba gerak sedin. Allahu Akbar. Ini kayak ini nah contohnya. Imam ya Allah. Lam yalid walam yulad walam, apalagi babinian kada melihat lah. Nah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Takbirnya sudah berdahulu. Ya kan gerakannya badode. Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang kita sebagai makmum tuh punya Allah Akbar subang sudah ya kalau Allahu Akbar. Nah, taimbay aja ya kalau. Kadang imam nak itu aja. Nah, Sami Allahu liman hamid. Makanya sebagai makmum, kita sebagai makmum itu bilanya imam belum tuntung takbir lah, entah itu takbir intiqal atau takbiratul ihram, itu kita jangan bertakbir juga. Berja imam, hanya kita Allahu Akbar memulai, jangan meimbai gerakan imam. Lah, bila meimbai hukumnya makruh. Ya, berpindah-pindah ketika rukuk. Allahu Akbar, itu kan takbir intiqal ngarannya. Nah kita makruh nih meimbai. Allah, jangan imbai, tuntung akan lebarnya imam. Allahu Akbar. Kadang imam tuh Allahu Akbar sih malah bergerak lagi. Nah, aku ketika sujud.
Allah muntuha orangnya. Allah memaharit basin. Allahu Akbar. Si makmum sudah dulu sudah sampai dah. Nah, berdiri mintu aja berdiri itu nih imamnya tuha nah jar. Matahiyatul tahiyat awal nih lah. Tuntong tahiyat awal Allahu Akbar. Imamnya belum naik lagi. Nah, sidin baharit. Pinggang. Si makmum sudah bacagat dah. Si makmum sudah bacagat dah si makmum. Nah, makanya kita tuh bilanya sembahyang berjamaah, bilanya kita sembahyang berjamaah, maka kita tatkala salat berjamaah lah, dia anjurkan kita itu bilanya imam kada tuntong lagi yang bar itu deh. Nah, jangan kita bagarak wajar. Jangan diimbai bila imbai imam makruh. Tapi manduli imam batal. Nah, itu kaidahnya tak. Diimbai jangan. Jadi bilanya imam Allahu Akbar hanya si makmum Allahu Akbar juga. Jangan diimbai. Ngalih gue aja mau sembahyang tarawih nang kayak itu jar. Ketinggalan kita. Makanya sembahyang tarawih itu jangan terlalu cepat juga. Yang saya kira penumpang yang di belakang tuh kamu 43 tah. Seperti itu. Nah, jadilah si makmum tadahulu pada imam. Imam belum lagi i'tidal. Ya kah? Waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum sudah rokok, imam belum rokok lagi. Nah, amun tadahulu ya kadang-kadang ada sengaja lah, tapi amunnya tadahulunya itu lebih pada 2 rukun batal. Kalaunya kada tadahulu kakak itu aja ya kalau tadahulu kakak itu aja ibaratnya kada sampai 2 rukun nih, hukumnya makruh. Makruh itu kada baik, artinya ya makruh itu kada baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dulu itu bang, makanya kita tuh sembahyang berjamaah itu belanya tuntung imam takbir nih baru kita takbir memulai, jangan diimbai. Ini gara-gara itu bang Allahu Akbar, hanya Allah Akbar juga seorang, jangan Allahu Akbar imam seorang Allahu Akbar juga, lalu tuh bisa tadahulu. Nih, mun tadahulu mun sabuting rukunnya tadahulu kada apa-apa dimaafakan aja. Mun lebih pada 2 rukun tadahulu nang itu yang batal sembahyang pian. Kada sah wajib diulang. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadahulu jangan, tadudi jangan. Lah tadahulu jangan, tadudi jangan. Sabar aja dulu. Ngaran ibadah itu sabar ya Allah, ada kawa kada bersabar kita. Ada guru aja lambat mana pang imamnya ajar. Lambat benar. Lambat benar, mahayal sudah kemana-mana sudah mahayal, sampai ke Palestina itu mahayal. Bermasak tuh bermasak tuntung dan mahayal. Imam belum tuntung lagi sembahyang. Sabar ya Allah. Nah, jadi yang ke-10 si makmum mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li dan melambatkan diri darinya dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Tanpa uzur. Kalaunya uzur, misalnya apa misalnya? Uzur misalnya kada tahu. Kada tahu. Uzur ini sekali-sekali aja. Amunnya balangganan tuh ngarannya lain uzur. Sidin tuh bila sembahyang aja, tadahulu pada imam terus, tuh ngarannya lain uzur. Itu penyakit. Imam belum sujud, sidin badahulu. Imam belum rokok, sidin badahulu. Ya kah? Nah, itu ngarannya penyakit lain uzur. Nah, uzur itu misalnya lampu mati, make mati. Lampu kadap. Kada melihat. Sekalinya dikira imam salam, sekalinya belum salam lagi. Apalagi sembahyang hajat tuh, pian sembahyang hajat. Sembahyang hajat kan lawas tah. Lawas sembahyang hajat tuh. Harinya hujan, labat sing labatan, matinya lampu mati. Ya kah? Nah, ya kah? Sujud, Allah bangun dari sujud, Allahu Akbar, tahiyatul.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar imam aja kita. Nah ini kan uzur. Lah ini kan uzur. Ada masalah kalau uzur. Lain misalnya kada uzur. Nah, kayak itu tah. Yang ke-10, yang ke-11 pulang. Sengaja menambah satu rukun fi'li. Nah. Paham lapian menambah satu rukun fi'li. Banyak nih terjadi. Contohnya apa nah? Sujud. Sujud. Sujud ini kan 2 kali jala. Allahu Akbar. Sujud. Sujud tuh kan nih dahi ini diandak ke pasujudan. Sampak ya kalau. Sampak. Yang harus kana itu dahi dan hidung. Sunnah. Ya kan sunnahnya seperti itu. Dahi dan hidung. Dan kada boleh tak tutup nih dahi nih. Ya kan sunnah juga hidung nih yang wajib dahi lah. Sunnah hidung nih tersentuh. Nah, jadi sunnah tersentuh. Misalnya bang kada hidung kada tersentuh lah di tempat pasujudan. Karena hidungnya tenggelam. Hidungnya tenggelam ya kalau kata pemancong. Makanya jar nih kenapa jar orang Indonesia nih jar ganal anu cangkir nih ganal-ganal. Hidung halus. Bila orang Arab cangkir yang ganal tuh tak celup hidung dulu pada. Makanya di Arab tuh halus lo nih. Halus lo cangkir jam-jam tuh halus ke ganal kah? Halus benar. Halus kayak halus benar ya lo. Setengah ini. Nah ini aja ya lo. Mun keganalan tuh celup hidung bubuhannya. Orang Indonesia. Orang Indonesia tuh ganal cangkir bong tuh kada apa-apa. Nyandap. Kada daripada Jepang nih. Nah, ketika sujud ya kalau ketika sujud nih. Sujud itu kan yang wajib dahi lo, anggota 7. Ya kalau dahi, ya lo tangan 2 buting, lintuhut 2 buting. Kada siku kada ada nih. Tangan total tangan so, nih 1 3 nih ya kalau 5 ya kas lintuhut lawan batis. Ya kah? Berapa? 7 ya kalau? Nah 7. Itu harus berikit di lantai. Ya kah? Berikit di tempat sholat. Ya kalau berikit di tempat sholat, di tempat sujud lah ibaratnya. Nah kalau hidung bang sunnah aja. Ya sunnah nah. Pon. Jangan tidak ngalih nih lah. Apa tadi lo kesakan lah? Oh ya, yang tadi hulu. Tadua apa janjinya teh? Mau nambah satu rukun fi'li. Sujud ya kalau sujud itu 2 kali ya. Ya kalau 1 2. Terkadang ada sujud terjadi mungkin kegencangan maandak dahi. Lalu mantul, tuk. Nah itu tuh 2 itu betal. Nah, mantul. Mungkin apa kasih Den? Nah, atau misalnya apa ngarannya mungkin bau mungkin sajadahnya. Lalu memastikan ini bawa apa jarnya jalan. Macam-macamnya tak 2 kali sujud lah intinya ya lah. Nah, itu menambah rukun tuh udah boleh. Atau seumpamanya kayak ini. Rukuk. Nah, ketika rukuk. Nah, rukuk ya kalau Allahu Akbar jar. Atau unggat kayak itu ya kalau. Nah, kalaunya itu bisa menyebabkan menambahkan rukun bisa batal. Kalau nyoba mainan, ini sekadar anak iseng bener aja jar iseng. Nah batal berarti udah boleh sembahyang bermainan. Nah batal juga. Itu batal ya lah. Batal. Kemudian yang ke-12 niat memutuskan salat. Seperti berniat untuk keluar darinya. Muparakah. Aku anak bebatalnya jar batal. Udah boleh kita sembahyang kayak itu. Aku bila lewat pentel bilanya paman pentel lewat nyek batal sembahyang. Batal. Udah boleh kita sembahyang kayak itu. Makanya bilanya kita tuh ya Allah apa gadimil asya goblal isya. Ada nang kayak itu ucapan Nabi Muhammad. Bila parut lapar sembahyang isya nela sudah sampai Allahu Akbar. Parut lapar mana yang didulukan? Makan kan dulu sembahyang isya kan dulu. Parut lapar nih lah. Adzan isya dikumandangkan, sedangkan salat di awal waktu dianjurkan, ya kan? Tapi parut lapar, makan dulu. Pian minum pian karasi sembahyang dulu nih.
Parut lapar gelorokan. Pian kada sembahyang kada mengatakan iwak dalam tudong tuh. Nah, ngatakan. Apalagi madang paman pentol lewat, paman bakso lewat nih, siomay lewat, ya kah? Atau paman-paman yang lainnya. Enak aja bila paman sayur lewat, aku batal sembahyang itu boleh gitu. Ya ada boleh. Akhir waktu kayak apa maksudnya? Maksudnya makan tadi kah? Nggih. Waktu saja pada habis. Kemudian parut lapar. Sembahyang biar ya udah lewat cari paman-paman yang lain, banyak aja paman yang lain. Banyak aja paman. Intinya jangan memutuskan bila taniat kita nela aku hendak bampe sembahyang. Ada saham. Batal sembahyang pian taniat nang itu. Sama halnya pian mufarakah. Yala. Ini mufarakah. Pian marsapen imam ini salah. Aku hendak berpisah aja nah. Tetap pisah sudah tak. Kada batal. Tapi niat berpisah. Artinya pen bapagat dari situ. Ya gitu tah. Sama tadi mufarakah sama. Monit batal-batal, nya kan niatnya yang manukan sembahyang maikat kita sembahyang ini niat, ya kah? An-niyah farqul adah baina ibadah, yang membedakan antara ibadah dan pekerjaan sehari, aktivitas sehari-hari itu niat. Bila niatnya pian pagat selesai, berarti lan ibadah lagi. Nah, seperti itu. 11. Yang ke-12 sudahlah. Yang ke-13 menggantungkan niat, memutuskan dengan sesuatu, contohnya ia berniat keluar dari sholat bila si fulan datang, sama yang ulun contohkan tadi lah. Yang ulun contohkan tadi, bilanya si paman pentol lewat hendak batal sembahyang. Bilanya hujan harinya tapasan bijamur nih. Bila hujan harinya pena mandong. Mana di hati pena bang muhapang hari ini jar. Hendak sembahyang mang dulu jar, karena bisa mau pena mararintik. Bisa keluar lah. Ini kan dosa sembayangnya tuh. Angkit tira naik. Putih kira apa alihnya. Yang penembang muhari itu senegan jangan dililibat kalau sembayang. Sembayang. Putih kira olaran naik. Yang ke-14 ragu, yang terakhir lah. Ragu dalam memutus sholat, contohnya sewaktu salat tiba-tiba timbul kepentingan mendesak sehingga ia ragu antara keluar darinya atau menyelesaikannya. Ragu aja, jangan memutuskan yang aku ampi sembahyang, jangankan itu ragu aja. Aku nih bampi babatal. Nah, ini sudah apa ngarannya, sudah batal sembahyang kita, ada boleh. Jadi kita sembahyang tuh artinya fokus. Artinya kemudian ada ragu, ini itu berarti kita ada 100% sembahyang berarti kita lagi. Ya Allah, sedangkan kita sembahyang itu apa ya? Untuk mengingat Allah SWT, mau sholat li dzikri. Ya kah, sholatlah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? An-niyah farqul adah wal ibadah. Niat itu yang menjadi membedakan antara aktivitas sehari-hari dengan ibadah. Ulun diet nih, ulun diet dari sebelum subuh ada makan sampai ulun maghrib hanya makan, Mbak Isa hanya makan, kada makan apa-apa tuh. Niat ulun kada beribadah, niat ulun tuh hanya diet aja. Berarti lain ibadah ngarannya. Yang manok, tapi sama-sama kada makan. Puasa kada makan. Ulun diet kada makan juga. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Apa sih yang membedakan? Niat. Contoh mintu jua, mandi. Ini kan hari Jumat. Hari Jumat kan disunahkan mandi. Nah, ada yang mandi sama aja juga bakuboy, sama aja rukun mandi sama juga, ada gayung, ada sabun tuh kan rukun mandi. Gayung, sabun ya, kalau sama aja sabun, sampo, sikat gigi, mandi kayak biasa juga. Cuma ada yang mandi dapat pahala, ada yang mandi tidak dapat pahala. Apa yang membedakan niat? Yang satu niat mandi sekedar mandi sahaja, yang satu niat kenapa mandi? Oh, hari Jumat sunah mandi.
Ah, ya kan? Batem pingas, gitu jawaban batem pungas. Ya, sajok mandi sunnah karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah. Ada lagi pertanyaan? Kenapa? Ah, jadi gini, sembahyang hadiah itu sunat mutlak. Sunat mutlak. Ya, sunat bebas. Mutlak itu artinya sunat bebas. Bebas. Nah, dan arti hadiah itu kan menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kapan meletakkannya? Ketika setelah berdoa, ya Allah, nah Allah sembahyang. Ya kan, Allahumma ini hadisal, apa doanya? Ya kan? Ya Allah, Allahumma ba'ats thawabaha, ya Allah. Nah, Allah sembahyang, ya Allah. Nah, maka kirimkanlah pahala sembahyang ini ila ruh siapa? Pada tuan, pakaian, paninian, kuitan, ya kah? Ding sanak dan lain-lain lainnya, adalah. Nah itu. Kada mesti, kada anu. Usale sunat hadiah atau sunat mutlak apa juga? Iya kah? Sunat mutlak. Podo ae. Bagi saham. Sembahyang keliling. Sembahyang keliling. Sembahyang keliling 5 waktu maksudnya ke masjid Oh, sembahyang keliling itu maksudnya kada paham ulun. Maksudnya tuh sembahyang masjid ke masjid gitulah. Kada paham ulun nah. Kada paham Pak Kato. Ada lagi? Next. Orang Bahari belajar. Jadi kisahnya tuh model sembahyang keliling lah. Oh jadi sambatan sembahyang keliling, sembahyang wajib gitu. Dikirimkan pahalanya. Jadi gini. Apalah kayak bahasanya lah. Sebujurnya gini lah, kita beribadah itu sebujurnya kita niatkan atau tidak kita niatkan, apapun kebaikan yang kita lakukan, itu otomatis lah pahalanya itu mengalir kepada kedua orang tua kita. Kita nih hadir majelis, pen baniat lah, kada baniat belum guru ajar. Tapi pian itu otomatis kita nih hadir majelis, kita mensolehahkan diri kita membaca Quran, kita hadir majelis, kita melakukan berbagai macam amal ibadah. Kuitan kita tuh 4 juga. Ya lah, tempat juga. Tapi sebaliknya juga tatkala kita melakukan kemaksiatan, dosa atau melanggar kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ikut juga tuh. 4 juga kuitan kita dapat dosa. Nah, jadi ibaratnya masalah nang kayak ya memang itu wajib. Wajibnya itu kalau dibedakan dengan yang sunnah kada nangap ngapanya. Menyuruh orangnya lah. Dihadiahkan. Model kaparat gitu kah? Dai pada paham tuh kita. Dai. Sembahyang keliling ya apalah, sembahyang sambil keliling gitulah. Ada lagi? Mau ada lagi? Nah, sudahlah. Sudah ya lo, sudah asar nih lo. Oh iya. Kita baca tahlil. Ada yang tanya ngarapnya nah. Harus yang tahlil itu. Abdul zikri fa'alam manahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrim taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa usil wa hadi wa balik wa taqabbal sawab ma qara'a minal Qur'anil azim. Wa ma qulna min qawli la ilaha illallah musabbahan bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. في هذا المسجد في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا نقدم ذلك وندير حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمي أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين سمي أرواح آل كل والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سمي أرواح الأربعة الأئمة المسلمين في دين العلماء العاملين الفقهاء المحدثين القرآن المفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كانت قرأتها هنا باسمه وتلذك من أجله خصوصا إلى روح من قرأناها باسمه وتلذك اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاك لهم من النار وستر لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم ووالدينا وصل فروعهم سمي الأرواح من ضاجع وقارب من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا الأزائر وذاكرهم وعم الجميع بالرحمة ورضوان وأسكن ويهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من سئل العطو إذا استعين عن اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا فلا تخن بغفلة ولا تخن على الجرة وجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم كما أحييتنا عن فم غير مفتونين ولا ضالين ولا مغير ولا مبادل وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Seperti